Semakin kamu berusaha mengejar dia, konsepnya tadi aku sudah bilang ya, kamu bakal terus dijauhkan oleh dia gitu. Jadi semesta ini punya cara sendiri nanti mempertemukan kalian as a twin flames. Kalau ini memang benar-benar twin flames. Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan berada pada keberlimpahan yang memang kalian inginkan. Kali ini aku mau bacain energy update tentang hubungan twin flames ya, twin flames energy reading antara divine feminine dan divine masculine. Divine feminine dan divine masculine bukan berarti gender, oke? Ada misalnya kamu maskulin ya, kalau aku bilang divine feminine dan divine masculine itu sebenarnya bukan gender, jadi adalah satu energi entitas. Bisa saja aku maskulin tapi banyak energi feminim di dalam tubuhku, kita bisa bilang maskulin feminim ya. Ada juga beberapa di energi feminim tapi dia memiliki energi maskulin, jadi feminim maskulin gitu. Ada beberapa energi seperti itu. Kalau sekarang kita bahas divine masculine dan divine feminine ya. Jadi sudah pasti kamu dan dia, itu aja dah pokoknya yang kalian harus ketahui. Malam ini aku bakar dupa gaharu ya. Ini bukan dupa sih sebenarnya, buhur gitu. Agar pembacaannya lebih mantap. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ini adalah energy reading untuk twin flames. Di pembacaan kali ini aku akan bagi energinya, nanti bagaimana hubungan kalian saat ini dan ke depannya, dan bagaimana perasaanmu dan perasaan dia. Kita akan lihat bagaimana nanti juga kita minta bantuan dari kartu oracle untuk melihat situasi hubungan kamu. Energy update tentang hubungan divine masculine dan divine feminine ya, untuk energi twin flames. Sebelum itu aku harus perkenalkan diri dulu bahwa nama aku adalah Haikal Pratama. Aku adalah seorang spiritual consultant, tarot reader, fortune teller. Kalian kalau mau konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung kontak nomor aku yang ada di description box. Oke? Kita shuffle dulu, aku akan divide ya. Nanti ada energi divine masculine di atas, divine feminine di bawah. Dan begitu pun nanti menurut perasaan-perasaannya yang kita lihat. Kita susun nanti sesuai dengan urutannya. Oke. Channeling into divine frequency, please. I need to know the truth. What is going on with this divine feminine and this divine masculine energy update of karmic relationship and twin flames relationship. Oke. Aku harus disclaimer ya, karena pembacaan ini bersifat energy reading, general energy reading. Jadi pembacaan ini belum tentu cocok juga buat kamu. Bisa saja cocok, bisa saja tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Boleh percaya juga boleh tidak ya, dunia kita bebas. So, kalian harus bijak dalam menyikapi pembacaan ini, oke? Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan dan like. Jangan lupa juga komentar untuk video ini. Oke. Sekarang kita minta pendapat dari Arkana Mayor tentang energy update divine masculine dulu. Oke. Ada 12 wands. Interesting ya. 12 wands sudah meninggalkan. Si divine masculine sudah berusaha untuk meninggalkan masa lalu dia sih, menurut aku. Dia udah berusaha untuk melakukan living comfort zone dia. Sudah berusaha banget untuk melupakan masa lalu yang mungkin membuat dia ini uring-uringan. Mungkin ini juga adalah dia sedang merencanakan perubahan, atau dia sudah memasuki satu perubahan yang memang dia inginkan, supaya kamu mungkin juga bisa terkoneksi dengan dia. Oke, ini ada 5 energi dari divine masculine. Yang pertama aku lihat 2 of wands.
Two of Wands ini energi dia ke kamu sebenarnya ada ketertarikan, ada energi-energi yang menggambarkan kamu dan dia itu sebenarnya sering dan masih terkoneksi gitu. Twin flamesmu saat ini mungkin sedang keluar dari satu zona yang tidak mengenakan. Dia sedang membuat satu decision di dalam hidup dia. Apakah dia mau melangkah pergi keluar, pergi ke satu tempat yang mungkin jauh? Apakah ini pantas aku lakukan? Apakah tidak? Ini ada rencana-rencana untuk pergi traveling ke tempat yang sangat jauh dan membuat hubungan kalian bakal jauh lebih renggang gitu. Ya, yang aku tangkap dari divine masculine-nya. Dan juga saat ini terlihat juga banyak beban yang sedang dia pikul ya. Kayak ngerasa kalah dengan semuanya. Ada krisis kepercayaan diri di sini kalau aku lihat di kartu Ten of Swords ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat pun dari The Magician, bisa saja dalam bisnis dan keuangan dia sangat baik saat ini. Apapun yang dia sedang inginkan dia bisa dapatkan. Dan Seven of Swords, Eight of Swords ini menggambarkan banyaknya keterikatan dengan energi kamu saat ini. Kita lihat energimu dulu, nanti baru kita kulik lebih baik. Oke. Ada The Judgment and then ada Five of Swords. Oke. Di energi bottomnya ada Three of, nih ya, energi bottomnya ada Three of Wands. Ini yang menggambarkan kalian ke depannya berdua bareng-bareng. So, di masculine energy terlihat banget ada Two of Wands, merencanakan untuk pergi ke satu tempat yang jauh, traveling ke satu tempat yang jauh dan nggak pernah kalian tahu nanti ujungnya gimana. Aku ngerasa ini ya energinya mau kabur entah ke tempat mana, ke jauh yang mana gitu. Atau memang saat ini dia sudah kabur dan kamu nggak tahu di mana arah dia saat ini, dan cenderung kamu sedang mencari dia juga kalau dilihat dari kartu The Hermit ini ya. Mungkin saja juga divine masculine kamu saat ini, twin flame-mu saat ini merasa banyak energi penolakan yang saat ini dia rasakan terhadap orang-orang di sekitar dia ya, karena kayak sekarang apa yang dia lakukan cenderung kayak gagal gitu ya. Untuk berusaha mendekatimu lagi, kayak kamu juga berusaha untuk mengignoring him. Terlihat dari bukan kartunya. Aku ngerasa kalau berdasarkan energi reading kali ini, kamu sebenarnya mau dan nggak mau juga. Sebenarnya kayak ada ketakutan juga untuk menerima dia atau untuk memperbaiki hubungan ini. Ada ketakutan juga di dalam diri kamu sebagai divine feminine. Tapi menurut aku, Ten of Swords sama The Tower ini menggambarkan energi yang sama, berkesatuan. Hubungan ini memang nggak bisa disatukan karena kalian tuh twin flames. Lagi-lagi pasti divine masculine-nya akan terus pergi menjauh. Begitupun juga divine masculine, divine feminim akan terus mengejar gitu. Kamu dan dia akan saling kejar mengejar. Yang satunya hancur, yang satunya memperbaiki. Begitu terus memang hubungan twin flames gak akan ada habisnya, gak akan ada arahnya. Nah, sedangkan energi dia saat ini juga tertangkap Ten of Swords. Banyak pikiran, bingung dia mau bagaimana menjalani hubungan ini. Dia juga bingung, kamu pun juga bingung. Gak ngerti tentang konsep twin flame sebenarnya. Apa sih sebenarnya hubungan ini, kenapa? Lebih kalau kebaca hubungan ini jatuhnya ke karmic relationship daripada twin flames. Karena ngerasa banyak beban satu sama lain nih ya. Aku terlihat lagi di dalam Eight of Swords ini kayak memang dia sedang ingin melepaskan hubungan ini banget gitu. Dan cenderung dia banyak melakukan kebohongan terhadap dirimu. Tapi kalau dilihat dari The Judgment, kamu terus saja menerima kebohongan dia dengan lapang dada gitu. Banyak energi penolakan dari dia, tapi kamu terus menerima. Memang konsep twin flame itu begitu. Divine masculine-nya selalu menjauh, divine femininnya juga selalu mengejar. Konsep twin flame pasti begitu ya. Semakin berkeinginan kalian untuk memperbaiki, semakin itulah semesta akan menguji kalian terus menerus. Sebenarnya yang terlihat ada bukan ketertarikan lagi, tapi kayak bonding antara kamu dan dia. Terlihat dari The Magician di bawah kartu Queen of Swords di sini. Aku ngelihat banyak energi yang harus kalian perjelas. Gimana mau endingnya ini, mau kemana arahnya gitu. Ini yang harus kalian tuntut sebenarnya. Karena The Magician ini aku ngerasa dia sedang bermain trik nih. Banyak energi trik yang terjadi saat ini antara kamu dan dia. Kayak banyak kebohongan juga, karena Seven of Swords ini juga ngomongin tentang kebohongan ya. Kalau dilihat The Magician ini, aku rasa hubungan kamu ini arahnya sebenarnya nggak jelas. Karena dia pun sebenarnya sedang bermain satu
apa ya, illusion gitu terhadap hubungan ini. Entah dia mau bertahan atau entah dia mau hanya bermain-main perasaan terhadap diri kamu. Tapi memang kalau aku lihat energinya ini menolak ya. Si divine masculine-nya menolak, tapi divine feminine-nya asik memperbaiki keadaan, asik untuk menerima terus dia, asik untuk rebuilding apa yang sudah hancur. Seven of Swords banyak banget kebohongan-kebohongan yang terus dia lakukan terhadap dirimu ya. Tapi kamu dengan polosnya terus aja menerima dan selalu membaca energi dia sebagai orang yang mungkin ya dia buat salah, aku harus terima terus gitu. Terus konsepnya yang terjadi energinya ini. Seven of Swords di sini kita kulik ya. Seven of Swords di sini kamu itu sudah tahu dihianatin. Ini ada perselingkuhan juga terjadi di sini. Kayak kamu udah menyaksikan banget perselingkuhan, tapi bisa aja kayak kamu udah nggak ya, kayak udah bingung juga mau gimana. Kamu terima lagi, kamu ya sakit, kamu nggak terima ya juga kamu sakit. Intinya kayak kamu tuh berusaha banget memperbaiki hubungan ini, walaupun dia sedang memainkan satu role dan peranan kebohongan, dan kamu terus melakukan penerimaan, sehingga kayak kamu bakal tersesat nantinya. Karena Eight of Swords sama Five of Self jatuhnya hubungan kalian ini kayak ke karmic relationship, bukan lagi sebagai twin flames konsepnya ya. Karena konsep twin flames itu adalah belahan jiwa. Belahan jiwa itu sifatnya harus mengisi satu sama lain. Kamu ada buat dia, dia pun ada buat kamu. Tapi kenapa ini energinya sering tolak menarik seperti energi karmic relationship? Kenapa? Divine feminine dan divine masculine, this is maybe a karmic relationship, fake twin flames. Ya, kita bahas dari Eight of Swords ini. Ini ngerasa sebenarnya kalian tuh sama-sama ngerasa kayak di apa ya? Kayak ngerasa terjebak kalau aku bilang. Kayak ngerasa dia ngerasa dibohongin sama kamu, kamu juga begitu ngerasa dibohongin sama dia gitu. Jadi ada konflik ketegangan yang sama-sama interestnya. Dia mungkin kayak terikat dengan kamu dan nggak tahu harus ngapain. Kayak dia ngerasa terisolasi, nggak punya power. Sedangkan kamu juga ngerasa hal seperti itu. Kenapa satu sama lain saling merasa hal seperti itu? Karena kalian twin flames. Twin flames itu konsepnya memang tidak bisa memiliki. Konsepnya harus mengisi satu sama lain. Kalau konsep twin flames sebagai divine feminine dan divine masculine, harusnya memang tidak ada hubungan yang mengikat. Itu yang aku bisa pastikan buat kalian. Sekuat apapun divine femininnya berusaha untuk supaya divine masculinnya terikat, nggak akan bisa. Karena memang konsep twin flame itu seperti itu. Kamu adalah part dari jiwa dia juga part dari jiwamu. Konsepnya sebenarnya kalau dilihat dari readingan ini, bisa saja this is fake twin flames yang mengarah ke karmic relationship yang sedang kalian jalanin. Karena ada the tower di sini. Aku ngerasa kamu sedang mempelajari dia dan kamu nggak cukup waktu juga mempelajari dia. Semakin banyak kebohongan-kebohongan yang dia buat, semakin itu juga kayak kamu mempelajari dia. Tapi tetap aja ada penerimaan dari dirimu ya, yang terus menerus intinya kayak kebohongan-kebohongan itu kayak nggak sudah makananmu sehari-hari gitu. Peran dia juga ke kamu kayak udah makanan sehari-hari. Gimana? Karena kamu cinta. Ada energi-energi itu di sini. Kalau nggak ada dia, kamu pun sedih. Kalau dilihat dari Five of Swords ini, ya, the tower ini harusnya. Kalau ngomongin di tower, bisa saja kamu sekarang ngerasa chaos ya. Energi kamu saat ini sedang mengintrospeksi diri. Sebenarnya bukan introspeksi diri juga ya. The Hermit ini ngomongin tentang sesuatu yang sifatnya menyendiri. Jadi kamu sekarang sedang mencari jiwamu yang hilang, which is si divine feminine, divine masculine kamu ini. Ya, kamu sedang mencari satu cahaya yang kamu inginkan, tapi kamu nggak ketemu dia di mana, karena dia sibuk untuk menghindari kamu ya. Kalau dilihat dari Two of Wands ini, energi kamu sedang mencari, memperbaiki, sedangkan dia energinya sibuk untuk kepentingan dia sendiri. Itu yang tertangkap dari Twin Flames energy reading kali ini. Kalau dilihat dari energi di Tower ini juga, aku bisa pastikan bahwa energi di Tower ini menggambarkan satu hal yang sifatnya adalah tragedi. Aku lihat walaupun dia selalu membuat kamu sakit hati, kebohongan-kebohongan terus terjadi, kamu ngerasa duniamu terbalik karena nggak ada dia, tapi tetap aja
kamu ini nggak bisa dikasih tahu orang. Mungkin beberapa energi dari teman-temanmu juga ngasih tahu bahwa this is not good for you, tapi kamu masih percaya bahwa memang dia yang terbaik buat kamu gitu. Cinta itu buta sih memangnya. Apalagi ini sifatnya kayak twin flames connection. Bisa saja this is fake twin flames. Aku bisa katakan this is fake twin flames ya, kalau dilihat dari energi readingannya. So, apa yang harus kalian tanggulangi adalah rebuilding lagi hidup kalian. The tower ini apa yang sudah hancur, jangan berlarut-larut dihancurkan. Bangun lagi bata, satu demi bata, satu demi bata. Kalau memang kalian mau memperbaiki hubungan kamu dengan twin flamesmu, atau fake twin flames kamu, atau whatever it is, karmic relationship, apapun energi yang tertangkap di sini, harusnya kamu harus mempertegas Queen of Swords. Ini mau dibawa kemana? Ya, Queen of Swords ini ngomongin tentang persepsi yang harus objektif. Kamu misalnya inginkan ikatan yang jelas gitu. Sedangkan mungkin si divine DM-nya lebih memilih having fun gitu. Nggak bisa akan terus tolak belakang. Kamu mencintai, dia nggak baper. Kamu baper, dia nggak baper gitu. Jadi kalau ada sexual activity di sini yang sudah bermain, which is aku sudah lihat ada hal tersebut di sini ya, jatuhnya akan sulit kamu untuk ngelupain dia karena kamu nggak dapatin kejelasan yang kamu mau ya. Divine feminine dan divine masculine akan terus seperti magnet yang nggak bisa nyatu, ngerti nggak sih? Kayak magnet yang sama gitu poinnya ya, positif ketemu positif, dia nggak akan ketemu. Sama dengan konsep twin flame sebenarnya kalau aku lihat. Queen of Swords, kalau kamu mau minta kejelasan dengan dia pun kamu nggak akan dapatin kejelasan. Semakin kamu berkeinginan untuk mengikat hubungan ini, semakin dia akan menjauh dan memainkan peran dia dengan baik gitu. Mungkin dia juga banyak menjanjikan kamu sesuatu atau menjanjikan energi kamu untuk perbaikan, tapi aku nggak lihat hal itu akan dia penuhi karena dia ini penuh dengan trik, kebohongan, dan betrayal, pengkhianatan ya. Jadi bisa saja kayak dia ini sedang melakukan strategi untuk membohongi kamu lagi ke depannya, karena ada Eight of Swords di sini di kartu terakhir dia. Jadi kalau dilihat ya, Eight of Swords ini sebenarnya kayak dia nanti akan memainkan peran bahwa dia yang paling tersakiti. Ini yang terlihat. Sedangkan kamu juga nggak bisa berperilaku apa-apa karena kamu sudah membuat satu pemikiran dan pola pemikiran yang mungkin memang ini salah kamu gitu. Jadi dia mungkin memainkan peran itu nanti, memainkan satu poin gitu. Dia akan menunjuk kamu ini salahmu dalam hubungan ini. Dari awal aku nggak ingin berkomitmen dan kamu memaksa aku. Jadinya ada pointing finger ke energimu saat ini. Karena kamu menuntut kejelasan, dia nggak bisa kasih kejelasan, kamu terus di ghosting dan cenderung dia ingin menghindar. Mau bagaimana lagi? At the end of the day, mau nggak mau, yang kamu harus lakukan adalah mengintrospeksi diri. Kartu The Hermit ini sudah ada di awal, dan Five of Swords ini sudah juga menyatakan bahwa kamu akan kehilangan dia. Ya, kamu bakal kecewa dengan dia. Kamu bakal kayak meratapi nasibmu tanpa dia. Dan itu kamu harus jalanin gitu. Memang inilah konsep twin flame yang sebenarnya yang akan terjadi di dalam hidupmu. Ya. Kalau aku lihat sebenarnya apakah kalian bisa disatukan, karena the Three of Wands ini berada di bottom deck energinya. Semakin kalian menghindari satu sama lain, semakin itulah semesta juga akan menyatukan kalian. Semakin kalian berkeinginan untuk berpisah satu sama lain, semakin itulah juga energinya akan menyatu kembali. Jadi bisa saja sebenarnya kamu tuh nggak perlu effort apa-apa untuk melakukan ini. Cukup diam dan biarkan semesta melakukan part-partnya yang memang harus dia lakukan gitu. Gak perlu mengejar divine masculine kamu berlebihan. Gak perlu kayak gila tanpa dia. Gak perlu kayak memperbaiki apapun yang sedang kamu pikirkan. Gak perlu sebenarnya. Ya, karena ini konsepnya fake twin flames. Aku gak harus katakan this is fake twin flames ya. Karena twin flames sejatinya tidak perlu mengejar. Dia akan mendatangi kamu dan mengisi kekosongan di dalam hati kamu. Tapi konsepnya tidak ada bonding di antara kamu. Lebih kayak how to explain ya, kayak lebih terkoneksi. Koneksi aku dengan twin flamesku akan jauh lebih kayak natural, nggak seperti konsep orang yang memiliki apa aku bisa bilang relationship kayak ibu bapak
gitu. Paham nggak sih? Kayak aku pacaran sama kamu gitu, nggak. Konsep twin flame nggak gitu. Kita nggak perlu menjelaskan hubungan kita, tapi kita udah tahu string kita itu ada. Kita nggak perlu melakukan hubungan seksual, tapi kita udah tahu string hubungan kita itu ada, lebih dari itu. Kadang juga beberapa energi twin flames ya, ada yang feminim, divine maskulin itu ada ya. Tapi lagi-lagi kalau aku bilang divine maskulin berarti divine feminim berarti tidak merujuk kepada gender. Kalau aku bilang maskulin ya bisa saja merujuk ke gender, satu gender ya. Oke. Complicated kalau kalian memahami tentang konsep twin flames. Menurut aku saling bertolak belakang energi dari maskulin kamu, tapi kamu sebagai divine feminim bisa saja juga membuat diri kamu berada di satu posisi yang lemah gitu. Kamu bakal kehilangan dia mau nggak mau, ini udah harus terjadi. Tapi akan ada bantuan dari semesta untuk terus mempertemukan kalian. Karena The Three of Wands ini juga ngomongin tentang kedepannya kalian tuh bakal terus ketemu. Mau nggak mau ya. Paham ya sampai di sini? Kalau menurut aku bakal ada terjadi pertemuan terus menerus di kayak gimana ya ngomongnya tuh, nggak bisa kalian pahami mau nggak mau. Mungkin kalian ini terpisahkan karena satu sama lain energinya saling bertolak belakang, tapi at the same time kalian akan terus dipertemukan dengan energi ini gitu, saling tolak menolak, saling talik menalik ya. Sekarang kita lihat bagaimana kartu dari oracle-nya melihat hubungan kalian saat ini. Ada diet. Oke. Ada grounding. Banishment. Ada brainwashing, ya. Diet di sini yang menggambarkan bisa saja energi-energi kamu saat ini adalah membersihkan diri kamu lewat apa ya istilahnya. Kayak kamu ini sekarang kayak nggak mementingkan kesehatan kamu gitu. Yang kamu pentingkan bagaimana caranya aku bertemu dengan divine maskulinku, dan aku kayak sekarang kayak nggak ada nafsu makanku nih. Energi yang tertangkap sepertinya ini ke kamu sih lebih tepatnya. Kamu bisa saja malnutrisi gara-gara memikirkan hal ini. Kamu bisa saja kayak punya masalah yang pelik karena masalah makanan yang pelik karena memikirkan hal ini. Makan tak enak, tidur tak nyenyak gitu ya. Kayak ngerasa diasingkan oleh semesta gitu. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Kenapa lagi dan terus menerus di hubunganku saat ini juga dengan orang ini? Kenapa aku dipertemukan dengan orang ini dan aku diasingkan lagi dengan orang ini? Kenapa gitu? Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kartu brainwashing ini, mungkin dia itu sedang mengupayakan satu, kayak mungkin dia ini pernah berjanji ke kamu dan kamu ini kemakan janji dia gitu sih menurut aku. Energinya yang tertangkap, kamu sedang menyakiti diri kamu sendiri dengan pemikiran kamu saat ini. Divine Femininnya sedang menyakiti dirinya sendiri untuk tidak ya, you are not taking care of yourself saat ini. Yang benar-benar kayak kamu nih ya, menurut aku harus keluar dari energi ini. Stop memikirkan dia. Biarkanlah kalau memang ini konsepnya twin flames, real twin flames, dia akan datang, semesta akan ngebantu kamu untuk terkoneksi ke dia. Tapi memang sulit untuk having connection yang sifatnya seksual. Nggak akan terus, nggak bisa bertemu gitu. Ya. Divine Feminine dan Divine Masculine akan selalu saling menjauh. Semakin kuat Divine Feminine mengejar Divine Masculine akan terus pergi menjauh gitu. Ya, ada beberapa energi twin flames yang hubungannya adalah feminim ada, maskulin ada gitu ya. Jadi kayak kita ini nggak bisa meratakan semua energi twin flames itu adalah maskulin to feminim. No, it's not like that. Kita lihat perasaan dia saat ini terhadap kamu. Distracted. Dia mungkin ke distract nih, kealihkan dengan pandangan lain ke energi lain, ke feminim lain. Aku ngerasa mungkin dia sekarang sedang menunda untuk bertemu denganmu dan mencari alasan supaya bisa saja bertemu dengan energi baru di dalam hidup dia. Kayak sengaja untuk menunda pertemuan dengan kamu dan selalu membuat janji-janji palsu. Sehingga bisa saja kamu saat ini tidak karuan makan, menyakiti diri kamu sendiri, membingungkan diri kamu sendiri, ya. Celinging, ini energimu.
Ya, kamu tidak bisa melepaskan energi dia. Saat ini kamu sedang obsessing terhadap dia. Terkadang juga yang tertangkap bahwa kamu ini sering mengkepoin Instagram dia, sering mengkepoin TikTok dia, sering mengkepoin semua sosial media dia, sampai kayak kamu tuh beberapa energinya juga yang tertangkap kamu buntut dia dari tempat kerjaannya. Gitu ya. Kalau memang kalau sudah orang celinging nggak bisa lepasin energi satu orang, pasti kayak kita itu gelisah gitu. Makanya aku bilang tadi ya, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kayak lagu siapa? Ya, teman-teman, ini energinya saat ini dia ke distract. Jadi dia tidak berfokus kepada kamu. Ya, sedangkan kamu sangat menginginkan kehadiran dia saat ini di dalam sisimu. Sebenarnya nggak bisa. Karena apa nggak bisa? Kayak semakin kamu berusaha mengejar dia, konsepnya tadi aku sudah bilang ya, kamu bakal terus dijauhkan oleh dia gitu. Jadi semesta ini punya cara sendiri nanti mempertemukan kalian as a twin flames. Kalau ini memang benar-benar twin flames gitu. Paham ya maksudku? Paham maksudku sampai di sini, kakak-kakak? Kalau aku bisa simpulkan bahwa this is fake twin flames arahnya ke karmic relationship, ya bisa saja kalian bakal dipertemukan terus-menerus dan hubungannya akan toxic jatuhnya. Karena karmic relationship ya. Paham ya sampai di sini konsepnya? Oke, sekarang gini. Sebenarnya kayak kalian tuh harus berpikir menurut aku. Apa yang harus kalian lakukan saat ini, kayak perlunya apa sih mengejar dia? Apa sih sebenarnya yang kalian celingingkan dari dia? Apakah karena wajah dia mungkin rupawan? Apakah mungkin seksualitas dia lebih gahar atau apa? Sekarang kalian evaluasi dari diri kalian. Apa yang membuat kalian itu mengejar dia? Kalian nggak bisa jelasin kan gitu. Ada satu koneksi yang kalian nggak bisa jelasin kenapa aku merasakan rasa ini gitu. Ya bisa aku simpulkan bahwa memang ini adalah karmic relationship. Apa sih kak itu karmic relationship? Kalian ngejalanin satu hukuman dari semesta. Kalian ngejalanin satu relationship yang sifatnya adalah karmik, yang nantinya endingnya akan ngebersihin soul kalian masing-masing. Dia akan terbersihkan, kamu juga akan terbersihkan kalau ini nanti endingnya baik gitu. Kalian konsep karmic dan twin flame pasti sudah pada paham kan ya, jadi aku nggak perlu ngejelasin lagi. Oke, kita lihat lagi bagaimana perasaan dia selanjutnya. Finality ya, beberapa energinya juga kayak udah ngerasa menutup buku terhadap dirimu, merasa ingin meninggalkan dirimu, dan kamu mungkin, kita lihat ya, ngerasa dan masih percaya bahwa dia akan datang. Padahal sebenarnya yang sudah dia ucapkan bahwa kita nggak perlu ketemu lagi ya. Kayaknya ini sudah cukup sampai di sini deh. Aku kayak keganggu kamu terus mengejar aku. Ini energi yang tertangkap dari farewell memang kayak sudah benar-benar bukan lagi ke distract, tapi udah kayak meninggalkan kamu, mengabandon kamu, meninggalkan kamu seutuhnya gitu. Tapi kamu masih percaya tentang diri dia yang akan kapanpun kembali, dan kamu masih berharap untuk dia datang. Pun semesta juga akan mempersiapkan itu nanti pertemuan lagi. Namanya reunion gitu ya. Ada namanya reunion, itu pertemuan antara dua jiwa yang menyatu. Itu namanya reunion. So, aku bisa pastikan ini adalah karmic relationship yang sedang kalian jalanin. Beside ini mungkin kamu masih percaya bahwa dia adalah twin flamesmu, tapi kalau dilihat dari readingannya ini adalah karmic relationshipmu, kamu mungkin harus say goodbye. Karena endingnya nggak akan bagus buat kamu. Kalau kamu bisa say goodbye dengan dia, dan kamu nggak mengharapkan dia lagi, endingnya bakal lebih baik nih. Ya, buat kamu, buat dia juga. Kenapa aku batuk? Aduh, kartunya keluar nih tiba-tiba, gimana dong? Oke. Kita lihat saat ini energi divine masculine-nya ada nourish, kan? Energi kamu ada time, menunggu. Sedangkan di sini mungkin second chance akan terlihat, lasting di sini energimu. Dan di sini bisa saja kalian tuh sama-sama kepo. Oke, kita bahas dulu dari Nuris. Yang sedang dia lakukan saat ini adalah memfokuskan diri dia untuk memperbaiki penampilan dia, gitu. Ya, yang aku rasakan, yang aku lihat bahwa dia ini sedang berfokus untuk pertumbuhan diri dia. Sedangkan kamu apa? Sedangkan kamu kepo dengan dia dan kamu masih menunggu.
untuk pertemuan dan momentum-momentum nanti gitu. Sedangkan dia sedang memantaskan diri untuk orang lain, sedangkan kamu sudah kayak celinging-celinging ke dia nggak jelas dengan segala kejelekanmu, dengan segala keruwetanmu gitu, dan masih aja spying. Walaupun aku ngerasa dia juga spying on you ya. Jadi ini energi kedua pihak yang masih sama-sama menyatu gitu. Kadang dia memikirkan kamu, melihat kamu di internet, melihat kamu di Instagram, checking tentang kamu, apakah kabarmu baik-baik aja, tapi dia nggak mau melakukan koneksi langsung ya. Kalau aku lihat begitu, tapi aku bisa bilang akan ada second chance karena dia pun sebenarnya menginginkan pertemuan nantinya gitu, pada saat dia sudah siap gitu. Dan semesta juga mau mempersiapkan pertemuan ini kan, reconciliation, atau kalau istilahnya twin flames itu reunion ya. Karena apa? Aku ngerasa dia ini bakal kasih kamu kesempatan. Tapi kesempatannya untuk disakitin lagi. Second chance untuk merasakan lagi. Ya, bagaimana di ghosting, bagaimana ditinggalkan. Sedangkan energimu memang sudah kayak sulit untuk berkomitmen ke orang lain. Karena memang kamu ini berkomitmennya ke dia aja. Aku udah gak bisa lagi lupain kamu. Kamu harus bersama aku. Kalau gak sama kamu ya udah aku gak mau sama yang lain. Itu yang sudah kamu ucapkan dengan diri kamu sendiri. Ya, saat ini energi maskulinnya sangat baik karena dia sedang melakukan perubahan. Beberapa energinya dia sedang merawat diri dan fokus untuk perubahan di dalam diri. Dia juga mungkin melakukan banyak fitness, melakukan banyak olahraga, atau sedang lagi banyak-banyaknya duit. Jadi dia bisa merawat diri dia ya. Sedangkan kamu apa? Masih nunggu untuk disakiti pula, walaupun nanti akan ada pertemuan, tapi pertemuannya sudah digaris besarkan bahwa akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kalau aku bisa bilang ya, killing and lasting kamu saat ini sebenarnya aku nggak bisa menyalahkan kamu karena memang konsepnya seperti ini. Yang terjadi adalah saling tarik menarik dan saling tolak menolak. Once dia akan menghubungi kamu, tapi kamu mungkin juga akan kayak ngerasa ragu dan takut. Once kamu nanti yang hubungin dia dan dia juga mungkin ragu dan takut. Jadi kayak energinya saling tolak menolak antara kamu dan dia. Begitu terus dan terus menerus. Jadi nggak bisa. Menurut aku ini saatnya kamu membangun jati diri kamu. Memperjelas apa yang harus kalian perjelas gitu. Kalau memang ini konsepnya karmic relationship, aku nggak bisa banyak ngomong ya. Karena kalian harus ngejalanin ini dan menyelesaikan semua koneksinya. Tapi kalau benar-benar ini twin flames, satu kepastian bahwa dia akan terus menemui kamu kapanpun kamu membutuhkan dia. Karena memang konsep twin flames itu begitu. Semakin berkeinginan dia menjauh daripada kamu, semesta akan terus mengikat kalian tuh bareng. Tapi untuk hubungan yang sifatnya cinta, itu bakal forbidden. Paham maksud aku? Ini anggap aja gini ya. Analoginya aku bayangkan gini ya. Analoginya gini. Ini kan kristal ya. Ini divine masculine dan ini divine feminine. Aku potek ini kristal, tek gitu ya. Jadi ada dua bagian. Tapi kan kalian berasal dari satu. Nih ya. Berasal dari satu sumber yang sama. Kalau kira-kira kalian melakukan hubungan seksual atau koneksi yang hubungannya sifatnya love, cinta, yang berdasarkan lasting ya, sexual energy, aku lihat apakah ini pantas atau tidak. Itulah yang dinamakan konsep twin flames. Kalian bakal sulit untuk memiliki sexual feeling. Karena mungkin dia menyukai kamu atau memanfaatkan kamu secara seksual. Tapi nggak akan ada komitmen yang akan terjadi. Intinya dia akan ada dan hadir untuk ngebantu kamu developing diri kamu menjadi lebih baik. Itulah konsep twin flames. Dia akan ada ngebantu kamu untuk kamu bisa menyerap banyak informasi di semesta ini. Dia ngebantu kamu untuk belajar. Dia ngebantu kamu untuk grow secara spiritual. Itulah konsep twin flame sebenarnya, sejatinya. Kalau ini sebenarnya kok pembacaannya yang adalah konsep daripada karmic relationship. Bukan enggak lagi, tapi fix 100% karmic relationship. Mau nggak mau ya, menurut aku apa ya, kamu harus ngerti tentang ini. Sebenarnya apakah dia pantas untuk diperjuangkan? Gak usah diperjuangkan. Kalau memang dia twin flames kamu, potong jariku kalau dia nggak balik. 3 of Wands
ya. Dia terus akan kembali ke kamu, begitu memang konsep twin flames. Dia akan terus hadir kapanpun kamu membutuhkan dia. Itu memang konsep twin flames. Kalian tuh terkoneksi secara spiritual. Kalian tuh terkoneksi. Semakin kamu lari dari hidup dia, dia semakin juga mengejar. Memang gitu konsep twin flames dari dulu, kakak-kakak. Ya, jadi nggak usah pusing mikirin dia sedang apa, apakah dia mikirin aku, apakah dia cinta aku. It's more than love. Twin flames itu bagian dari jiwa kamu sendiri. Jadi don't think about love. Complicated, it's too complicated. Kalau sudah terlanjur melangsungkan satu hubungan cinta di dalamnya involving the love, mau nggak mau mungkin kalian harus purifying the soul itself. Ya, kalian harus cari fondasi bareng-bareng. Kalian mungkin harus ngebuat satu kesepakatan bareng-bareng. Kita akan ada satu sama lain untuk supporting each other. Itulah konsep twin flame yang sebenarnya. Ya, kakak-kakak semua. Oke, paham ya sampai di sini energi update-nya. Nanti aku akan terus sering update energi twin flame sini ya. Dan aku akan mungkin nanti bikin karmic relationship energy update. Kalau kalian rasakan, kalau kalian memang pingin aku bikin karmic relationship energy update, komen ya nanti. Oke, kita lihat. Di sini ada balance spiritually and practically, full moon and Pisces. Sebenarnya semesta itu mau kamu balance, kamu dan dia itu seimbang. Baik kamu tidak perlu mengejar dia, baik dia juga tidak perlu mengejar kamu. Kalian itu meant to be together. Itulah konsep twin flame yang sebenarnya. Gak perlu kayak ngoyo, memaksakan kehendak kamu, mengharuskan bahwa dia harus jadi pasanganmu di dalam hidup. Nggak bisa gitu. Konsep twin flames adalah mendukung secara spiritually dan practically. Ya, dia ada untuk kamu dan begitupun kamu ada untuk dia nanti. Itulah konsep twin flames. Jadi sudah kesampingkan dulu energi-energi tentang sexual desire ini. Kalaupun ada sexual desire yang sudah terjadi, ya udah, nanti kalian akan ngomongin itu selanjutnya. Bagaimana sekarang adalah menata hidup kamu tanpa dia. Biarkan dia mungkin mengejar kehidupan dia, biarkan kamu mungkin mengejar kehidupan kamu, fokus ke diri kamu, gak usah menyakiti diri kamu, makan yang enak, jangan mengasihkan diri kamu, dan sudah, percayai apa yang perlu kamu percayai. Stop thinking about him. Your dream need practical plan. Practical plan-nya apa? Lakukan hal-hal yang berguna buat diri kamu sendiri. Kejar mimpimu dulu deh, daripada kamu pusingin tentang energi ini. Mungkin aku rasa ini energimu ya. Satu kartu lagi. Mungkin aku rasa kayak kamu ini sedang diuji oleh semesta dengan hubungan seperti ini yang complicated, tapi kamu nggak paham bahwa konsep ini sebenarnya ada untuk membuat kamu seimbang secara spiritual. Mungkin kamu sedang berada di satu awakening, aku bisa bilang begitu, karena kartunya menggambarkan a start, a new start is coming. Kehidupan baru akan dimulai, sesuatu yang awal, yang baru, harapanmu yang baru, sesuatu yang mungkin permulaan yang baru akan mulai di dalam hidup kamu, cepat atau lambat, suka atau tidak. Ya, itulah konsep twin flame yang sebenarnya. Dia hadir untuk membantu kamu secara spiritual. Dia mungkin juga hadir di dalam hidup kamu untuk membuat kamu menjadi spiritual awake, secara spiritual tersadarkan, terberkati. Ya, full moon in Taurus. Kalau kamu memang bermimpi untuk memiliki dia, make a plan. Itu satu-satunya cara buat kamu untuk mendekati dia. Buat planning, buat rencana. Rencananya kalau aku bilang tadi ya, kesampingkan dulu seksual konteks di dalam ini. Rencanakan pertemuan, komunikasikan tentang hubungan ini, baik jadi teman atau jadi saudara. It's better than you have sexual connection. Daripada kamu kehilangan dia selamanya, kalau kamu ngerasa ini 100% adalah twin flamesmu. Itu yang bisa aku sampaikan buat kakak-kakak semua. Daripada babi bu babebo menyakiti hati sendiri, lebih baik kamu udah deh bikin rencana ketemu sama dia dan lakukan satu koneksi lagi seperti apa adanya twin flame yang sejati. Divine Feminine dan Divine Masculine. Mungkin nanti suatu saat kita akan ngebaca energi twin flames yang Divine Feminine dan Divine Feminine. Bisa, aku bisa bikin begitu nanti. Ya, teman-teman, kalau kalian ngerasa pembacaan ini berguna buat kalian, kalian bisa komentar tentang apa pembacaan ini, tentang bagaimana pendapat kalian tentang pembacaan ini, dan kalian bisa like, subscribe, dan komennya. Oke, aku mau bikin giveaway. Aku nggak akan notice giveaway-nya di awal, tapi aku mau notice giveaway-nya di belakang.
ya. Kalau kalian sudah komen dan like dan subscribe, kalian pasti punya chance untuk menang dalam giveaway kali ini, ya. Aku punya satu gelang. Ini aku punya satu gelang ya. Ini aku punya satu gelang yang namanya Blue Cat Eyes. Ini bagus ya. Nih, bagus. Ini kalau kita, ini harganya 550.000. Ini high quality Blue Cat Eyes. Kalau diukur mungkin ini mm-nya aku nggak ngerti sih, ini mungkin dia sebesar ini 11 mm atau 12 mm. Ini cocok buat kalian memproteksi diri kalian, memperbaiki mental kalian. Kalau kalian mungkin indigo, ini bakal ngebantu channel ke third eye kalian, ngebuka mata batin. Nanti aku juga akan memberikan reiki energi atau pranic energi di dalam batunya ini ya, supaya dia bisa memproteksi kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Ini giveaway dari aku buat kalian subscriber aku yang tercinta. Caranya bagaimana? Kalian cukup komen tentang pembacaan ini ya, apa pendapat kalian tentang pembacaan ini, dan aku akan undi 2 minggu setelah video ini tayang ya. Pemenangnya seperti biasa aku akan umumkan di postingan di YouTube nanti ya teman-teman. Semoga kalian beruntung mendapatkan Blue Cat Eye ini dari aku. Caranya gampang, cukup komen sebanyak-banyaknya komentar kalian dan kenapa kalian pantas untuk ngedapatin ini dan pendapat kalian tentang video ini. Oke, thank you, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih, kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Kalian juga bisa request tentang readingan apa yang kalian mau baca. Terima kasih, bye bye from now, I love you, bye bye.